Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqalul husli ta'mimu badani bil ma'. Aqalul husli utawi kidik-kidike adus iku takmimu badanihi. Waqalul ghusli utawi kidik-kidike ngedusi mayit iku takmimu badanihi, meratani badane mayit, meratanine mau bil mai kelawan gawa banyu. Wa akmaluhu lan utawi sampurnane ghuslin iku ayyah sila yento basuh sapa ghusil. Ghusil niku wong sing ngedusi. Basuh mau sawataihi ing perkara lorone. Sawataihi ing perkara lorone mayit. Wa ayazila lan yento ngilangi sapa ghusil, ngilangine mau al-qadara ing rereget sangking min anfihi sangking irunge mayit. Wa ayyuwaddi'ahu lan yento mundoni sapa ghusil ing mayit. Wa ayat luka lan yento ngosoki sapa ghusil, ngosok ini mau badanahu ing badane utawa awake mayit bisodri atau bisidri kelawan godhong widara bidara, godhong bidara, bisidri kelawan godhong bidara atau widara. Wa ayasubalan yento ngesokaken sapa ghusil, ngesokakene mau almaa ing banyu alaihi ing atase mayit, ngesokakene mau salasan kelawan kaping 3. Faslun aqalul husli takmimu badanihi. Fasal ini menerangkan tentang, kalau kemarin kita membahas kewajiban apa saja bagi kita kepada mayit yang di situ napa mayit sing padha mukminnya, sama-sama mukmin, selain apa nika mati syahid, selain bayi yang prematur. Nah, ini berarti muslim dan muslim yang lain secara umumnya. Ada kalanya yang pertama itu memandikan mayit, yang kedua yaitu mengkafani, kemudian mensolati, yang terakhir nomor 4 yaitu mengkuburkan. Nah, sekarang kita perinci aqalul husli. Nah, sekarang bab yang pertama, kewajiban yang pertama yaitu memandikan mayit. Pada memandikan mayit ini paling aqalul ini berarti paling sedikit-sedikitnya atau minimal kita memandikan mayit mukmin atau muslim secara umum yaitu takmimu badanihi bil ma', yaitu hanya cukup dengan mengguyur mayit dari sekujur tubuh kepala sampai kaki dengan menggunakan air saja, cukup dengan satu guyuran. Tapi di situ satu guyuran itu rata. Semua artinya semua tubuh mayit itu terkena basuhan semua. Dan apabila di situ ada kotoran yang nampak secara kasat mata, maka di situ dihilangkan dulu. Ini cuman sebatas minimal daripada membasuh atau memandikan mayit. Dengan menggunakan apa? Bil ma', tentunya dengan menggunakan air. Adapun maksimalnya wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi. Adapun maksimal daripada atau sempurnanya kita untuk memandikan mayit, kalau tadi minimal, batas minimal
Minimal tadi sudah cukup nggih. Ini sudah cukup sebagai kewajiban kita. Mengguyur membasuh dengan cara memandikan dengan cara satu guyuran tapi merata ini sudah cukup. Tapi kalau kita menginginkan secara maksimal supaya memang mayat itu betul-betul bersih, betul-betul sempurna, meskipun ini tidak wajib, akmal ini tidak wajib. Yang wajib ya akol tadi malah. Kalau sudah diguyur ya sudah cukup. Tapi kalau ingin menyempurnakan memandikan mayat secara sempurna, secara maksimal, yaitu dengan cara napa yang memiliki ayyaghsila sawataihi. Dibasuh terlebih dahulu apanya? Sawataihi. Sawataihi ini berarti kemaluan, dua kemaluan, alat kelamin, baik kelamin depan ataupun belakang. Ini dibersihkan terlebih dahulu, disucikan. Biasanya kalau mayat itu meninggal dunia, kotoran itu otomatis ada yang keluar ya. Nah, kalau pas keluar itu kita dimaksimalkan dengan cara coba didudukkan setengah duduk nih kan, terus di perutnya agak ditekan, tapi ya jangan sampai ditekan terlaluan. Nah, karena mayat itu kan secara hakikatnya masih merasakan sakit juga. Hati ditekan sedikit-sedikit niku nanti biar kotorannya itu keluarnya itu tidak tanggung, memang betul-betul bersih. Nah, dikeluarkan. Nah, barusan nanti dibersihkan. Dibersihkannya pun juga ya jenengan tahu sendirilah, membersihkan menggunakan paling tidak sapu tangan atau menggunakan kaos tangan ya. Jangan terus menggunakan tangan secara langsung. Nah, berarti alat kelamin, dua kelamin itu dibersihkan dengan cara menurut Safinah tafsirannya di situ ada yang membicarakan atau mengungkapkan dengan cara didudukkan setengah duduk nanti terus ditekan. Didudukkan yang masih menyangga dari belakang terus ditekan. Nekannya jangan sampai ditekan keterlaluan, nanti malah kasihan. Lah kemudian wa ayazila al-qadara niki ya kaya wau, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dari baik kemaluan tadi ataupun yang ada di selain itu. Misalkan ada kotoran bekas tabrakan, kemudian kan masih ada darah, nah niku yang sekiranya di situ darah itu tercacar di tubuh yang mana, bagian mana, nah niku yang dibersihkan. Membersihkannya niku ada kalanya dari lubang-lubang yang ada di mayat, ada yang di tubuh kita ya tubuh mayat ngisuk kan berarti meliputi hidung dikorok napa di ojo di senggawa alat yang keras, paling tidak yang menggunakan kateng bat atau menggunakan tisu atau yang lain. Nah niku kemudian nanti percikan air digosok. Wa ayyuwaddi'ahu. Nah di sini juga supaya maksimal lagi kita juga disunahkan, ini hukumnya sunah, membersihkan mayit atau memandikan mayit secara akmal niki kan sunah. Tapi memandikan hukumnya wajib. Tapi kalau akmal ini sunnah, menyempurnakan memandikan mayit itu sunnah. Minimal batasan minim terkecil sudah cukup kewajiban kita, yaitu dengan aqallul husli, yang hanya jangan cukup mengguyur air ke seluruh tubuh mayit. Ini paling minimal kewajiban kita. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesunahan yang lebih dengan cara ya tadi akmalul husli. Salah satunya meliputi kesunatan yang lain, yaitu seperti halnya wudhu. Mewudukan mayit, mengambilkan air wudhu kepada mayit. Wudhu ini hukumnya kepada mayit, ini hukumnya sunnah. Tapi niatnya justru malah wajib. Beda dengan mandi. Kalau memandikan mayit ini secara niat tidak wajib, tapi secara hukum memandikannya wajib. Ngedusine wajib, nek niate mboten. Beda dengan wudu.
Wudhu niki hukumnya sunnah. Kamu tidak usah mewudukan nggak masalah karena ini sunnah. Tapi ketika manakala sudah membutuhkan, maka wajib untuk niat mewudukan mayit. Wa ayat luka badanahu bisidri. Nah, kemudian mengkosoki mayit, dikosok, di apa namanya? Ya dikosok niku. Tubuhnya mayit yang sekiranya di situ kok terkena kotoran, baik atau itu lumpur ataupun darah atau yang lainnya, yaitu dikosok menggunakan apa? Bisidri. Bisidri itu godhong bidara. Bidara ini bisa buat obat memang nih bidara. Tapi kalau toh tidak ada bidara, ya boleh menggunakan apa? Sabun sebagai gantinya. Itu sama saja. Tapi lebih baik kalau ada godhong daun bidara tadi, lebih baik, lebih bagus. Dari gantinya yaitu menggunakan sabun sing simpel ya, sabun lah gampangane. Daripada golek bidara tekan Amerika malah mayite selak ora dikubur-kubur mesake. Nek hukumnya wajib gosoki nggawa bidara malah repot jenengan. Mlayu-mlayu tekan Jogja ora ono mayite selak busuk. Kemudian wa ayasubba alma. Yang berikutnya memandikan mayit yang maksimal atau yang sempurna yaitu dengan cara ngesoaken air. Ngesoakennya berarti menyiram ya, menyiramkan air ke tubuh mayit dengan menggunakan salasan tiga apa namanya basuhan, 3 gebyuran namanya. 3 kali gebyuran. Kalau yang akol yang paling sedikit tadi cuma 1 kali. Kalau ini 3 kali. Nah, 3 kali guyuran ke tubuh mayit tadi, dari sekujur tubuh mulai kepala sampai kaki. Nah, ini hukum semacam ini yaitu akmal. Boleh 3 kali guyuran. Nah, niki akolul akmal, ini akul akmal. Ada sempurna itu sedikit. Sempurna sing paling minim, batasan sempurna yang paling minim. Tapi yang tawasud itu 5 kali atau 7 kali guyuran. Tapi yang paling aksarul akmal berarti akeh-akeh sempurna, sing paling banget sempurnanya yaitu menggunakan 9 kali guyuran. Ini cara untuk memandikan mayit. Dan mayit ini perlu diketahui, mayit ini dia manakala kok misalkan ada contoh mayit kok di situ bisa mandi sendiri, apakah sudah sah mandinya? Belum. Misalkan mayit mati meninggal dunia, ada fenomena yang aneh tapi nyata misalkan, tapi dia terus kemudian mandi sendiri, kemudian aku wis adus lek ndang kubur aku, terus dikubur, ini sah atau tidak? Belum. Karena secara hukum ini kan memandikan, bukan mandi, memandikan. Berarti yang merawat atau untuk memulosoro atau untuk apa namanya tadi merumat mayit ini ya orang lain. Misalkan ada jin malah boleh. Misalkan manusia yang lain boleh. Ataukah ada mayit yang lain juga ikut nimbrung ingin memandikan, ini enggak masalah. Tapi bukan si mayit itu sendiri yang mandi. Karena ini hukumnya dia dimandikan, bukan mandi sendiri. Berarti seperti itu. Dan perlu diketahui lagi, air yang paling baik ini air yang di situ air seperti napa jenis ini air laut, air yang tercampur ada kandungan apa namanya garamnya. Jangan mesti preso sendiri kok. Kenapa kok kandungan garam? Karena ketika di ikan pun kan kandungan garam itu bisa ndadekke napa jenenge awet, tidak langsung membusuk. Tapi kalau menggunakan air sing dingin nanti malah bisa melepuh dan bisa berduduk lah niku mayat. Tapi enggak masalah misalkan tidak ada, malah kesuwen nek kaya teng Temanggung semua golek tenggen Semarang malah repot. Mesti sing simpel mawon. Tapi kalau toh ada enggak masalah. Atau di campur. Nah, campur juga bisa.
Nah, dan di sini ada sunnah lagi, yaitu ketika kita memandikan mayit itu sebaiknya ditutup kepalanya. Ditutup kepalanya. Kepalanya apa? Ditutup. Ya karena kita pas keadaan memandikan saudara kita kan pasti ada rasa iba nggak tega kan. Nah, itu sunnah ternyata ditutup. Dan ada lagi, memandikan mayit itu juga harus ada ketentuan siapa yang diperbolehkan. Kita tidak bisa memilih mayit itu, saya bisa memandikan, milih mayit misalkan sing tua wegah, sing perawan gelem, ini mboten saged mboten. Kita harus memilih. Tidak boleh memilih, artinya memang ada apa namanya akorib yang lebih dekat itu didahulukan, misalkan sanak kerabat, ayah kita, orang tua kita, ketika kita yang meninggal, orang tua kita. Atau kalau tidak ya istri kita, kalau tidak ya anak-anak kita. Begitupun sebaliknya, kalau yang meninggal kok perempuan juga sama, orang tua, kerabat-kerabat yang perempuan dulu diutamakan. Anak malah keri, kerabat yang perempuan baru nanti. Kalau toh memang tidak ada ya anak-anaknya. Itu kalau yang meninggal perempuan. Jangan terus memilih. Tumeh tonggone perawan Pak Sigit langsung mekiklik, wah saya daftar. Monggo ora ono sing nunggoni ya niku repot melih. Repote niku banget. Wong gek dijajari wong 15 wan jenengan tetep ngedusi iso setengah hari ya. Iki tersangka nek niki malah mungkin. Nah ini harus ya pengalaman. Pengalaman maksudnya pengalaman itu kanca-kanca. Saka kanca, Pak. Saya baru satu kali memandikan mayit. Nek sing milih-milih ya ora mboten nganu lah. Ora koyo Pak Sigit. Nggih. Iya amin. Muga-muga ampun. Muga-muga ampun Pak Sigit. Ampun memandikan berarti panjang umur sedaya. Amin. Keluarga ning jenengan. Awet sampai kiamat. Ning marang di kanca nek kiamat wong wis do mati kabeh jenengan urip. Kelem. Wa alihi salasan niku nggih katosipun ingkang waget kula aturaken ngaos wonten dalu menika. Mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya lan mugi-mugi waget mraktekaken wonten ing masyarakat. Kula akhiri kalian maos selawat kados biasanipun. Maulaya sholli wa salim daiman abada habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulimi ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.